Haleluya, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, harus selalu luar biasa dan dahsyat. Karena penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan Bapak Ibu dan saudara sekalian. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita satukan hati kita dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, pertolonganmu ajaib dalam kehidupan setiap kami. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, memenuhi setiap hati kami yang haus dan lapar akan Engkau pagi hari ini Bapa. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya, Kau menyertai memberkati kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami siap untuk menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu, kekal Engkau untuk selama-lamanya Bapa. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Thank you Jesus. Mataku betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena anugerah yang selamatkanku. Yesus seperti hidupku, bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
atas kasih karunia-Mu Yesus. Apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih
seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Di dalam namanya ada kuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Thank you, Jesus. Diberi kuasa dan
kirinya, di dalammu ada kuasa. Kuasa Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Berkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada dalam nama Yesusku. Haleluya. Thank you Jesus. Namanya Tuhan.
duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menabur melalui lewat persembahan umum. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan. Dua Korintus Ya, 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin saudara. Perlu saudara ketahui, persembahan ini dapat saudara lakukan melalui amplop persembahan yang telah disediakan oleh para aser. Dan jika saudara ingin memberikan melalui transfer, maka saudara dapat menggunakan barcode yang tersedia di belakang kursi saudara, atau langsung scan barcode yang tertera di layar. Tapi sebelum saya berdoa, apakah ada Bapak Ibu atau saudara semua yang belum mendapatkan amplop? Agar supaya tim aser boleh membantu. Baik, kalau sudah mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu dengan hati bersyukur dan penuh ucapan terima kasih. Kami mempersembahkan diri kami, waktu kami dan sebagian daripada berkat-Mu sebagai tanda kesetiaan dan ketaatan kami kepadamu. Terimalah persembahan kami ini untuk kemuliaan-Mu dan kepentingan kerajaan-Mu. Berkati kami dengan berkat-Mu yang melimpah, sehingga kami dapat memberkati orang dan menjadi saksi-Mu di dunia ini. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan menabur Bapak Ibu. Terima kasih.
Shalom warga kerajaan. Saya mengucap syukur bahwa hari-hari ini kita mulai mengerti pentingnya rekonsiliasi. Di dalam firman Allah ditunjukkan bagaimana dua kerajaan yang sudah terpisah, kerajaan Yehuda bersama suku Benyamin dan kerajaan Israel yang disebut Yusuf dan Efraim dengan semua sekutunya. 10 suku yang lain ada di utara, itu sudah terpisah, sudah tercerai-berai sejak dikuasai oleh Asyur. Dan kemudian yang selatan dikuasai oleh Babylon dan sebagainya. Ada satu janji Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama mujizat terbesar abad yang lalu adalah berdirinya negara Israel. Lihatlah pohon ara. Apabila daunnya mulai melembut, maka akan musim panas sudah dekat. Dan kemudian saudaraku, itu semua digenapi dalam Yeskiel mulai 36 dan 37. Dalam Yeskiel 37 saudara dengar tentang tulang-tulang kering. Ayat 12 berkata, bernubuat, aku membuka kubur-kuburmu, membangkitkan kamu hai umatku. Di dalam kehidupan saya sempat terlibat dalam pelayanan Aliyah. Aliyah itu mengembalikan bangsa Israel ke negerinya. Dan firman Allah menjanjikan, aku berikan rohku kepadamu dan kau akan tinggal di negerimu, ke tanah Israel. Bukan Palestina, Israel. Amen. Tidak pernah ada Palestina. Dan kemudian firman Allah mengatakan, ambillah 2 buah papan. Papan pertama firman Tuhan adalah Yehuda dan sekutunya. Ayat ke-15. Hai engkau the son of dust, anak manusia. Ambillah sepotong papan, tulis untuk Yehuda dan orang Israel bersekutu dengan dia. Yehuda dan Benyamin. Mereka jadi satu. Tetapi juga papan yang lain itu tertulis yaitu tentang Yusuf. Efraim adalah suku terbesar daripada Yusuf. Yusuf ada 2 suku ya, double blessing dia. Maka ada Efraim dan Manase. Tapi Efraim di sini ditulis di sana, dan seluruh kaum Israel bersekutu, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, ayat 17. Sehingga keduanya menjadi satu dalam tanganmu. Ketika Israel diserang, mereka tidak tanya lagi, kamu ini berasal dari mana? Banyak tentara Israel berasal dari Ethiopia yang disebut Falasa. Jadi kulitnya hitam. Dan saudaraku, mereka itu dipercaya adalah keturunan dari suku Dan. Dan saya dalam pelayanan di Aliyah itu saya tahu banyak yaitu Yahudi dari India. Bahkan ada Yahudi dari China. Di Indonesia ada beberapa lah. Salah satunya dari Pulau Kisar, saudara. Mereka masih mempertahankan yaitu cara-cara penyembahan. Dan saudaraku, ayat selanjutnya, kalau teman sebangsamu tanya, apa artinya itu semua? Katakan demikian karena firman Tuhan. Aku mengambil papan Yusuf dalam tangan Efraim serta suku Israel yang bersekutu dengan menggabungkan papan Yehuda menjadi mereka satu papan dan mereka menjadi satu dalam tanganku. Ketika saudaraku, serangan daripada Hamas ini lebih jahat daripada Nazi ya. Karena itu mereka bilang Palestinasi. Palestinasi. Maka saudaraku, yang dari luar Israel mereka masuk ke dalam dan untuk mempertahankan dan membela bangsa dan negara mereka. Berbeda di Bali ini banyak orang Rusia dan Ukraina yang tidak mau ikut perang, saudara. Tetapi di sini melalui kesesakan menjadi satu. Saya tidak tahu apa terjadi dalam kehidupan keluarga saudara. Tapi bila kesukaran bahkan yang ada di depan kita lebih mendekatkan kita satu dengan yang lain. Dan nubuatan ini pasti terjadi dan sudah terjadi. Saya pernah dapat satu kesempatan mendoakan orang-orang Yahudi dari Ukraina. Kloter pertama terbang ke Israel. Anak Indonesia yang mendoakan mereka dengan saudara pengucapan yaitu doa seorang imam, berkat imam saudara ya. Terpujilah nama Tuhan dan biar ini terjadi dalam hidup saudara. 2 papan jadi satu, kekuatannya luar biasa. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. The power of agreement. God bless you. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus.
setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam sesuai rencanamu. Dalam gelap takkan ku ragu,
menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Satu-satunya Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang berkuasa, yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk semua hal yang baik yang telah Engkau kerjakan di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, terima kasih. Dan pada saat siang hari ini kami boleh menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, pakai lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh menyampaikan kehendak-Mu, menyampaikan isi hati-Mu. Sehingga setiap orang yang mendengarkan firman ini Tuhan boleh dikuatkan ya Bapa. Boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, ya kami ucap syukur boleh bersama-sama kembali, boleh ada di tempat ini untuk boleh bersama-sama beribadah dan boleh sharing firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat hari ini saudara saya akan berbicara tentang second chance, ya, second chance atau kesempatan kedua. Siapa yang senang di tempat ini yang senang untuk menerima kesempatan kedua? Setiap kesalahan yang kita perbuat, tetapi kita diberikan kesempatan yang kedua untuk bisa memperbaikinya. Kita semua senang Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan. Ya. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam ayat bulanan kita, di dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-13. Kolose 3 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Dari ayat ini saudara, kita bisa melihat bahwa pengampunan itu dimulai dari Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu telah memberikan pengampunan kepada kita. Manusia dengan kekuatan sendiri tidak bisa mengampuni saudara. Karena pada dasarnya manusia ketika manusia setelah jatuh ke dalam dosa, manusia itu mementingkan dirinya sendiri, manusia itu egois, manusia itu mau mencari kepuasan atau kesenangannya sendiri saudara. Ya. Manusia mementingkan dirinya sendiri, tetapi Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa kepada kita semua saudara. Pada saat di atas kayu salib, ketika sudah terpaku di atas kayu salib, di detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa, Tuhan Yesus masih sempat berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Ampuni ini orang-orang yang menyalibkan, orang-orang yang menghukum, ya, membuat Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Tuhan Yesus memberikan teladan pengampunan itu kepada kita, saudara. Hanya orang-orang yang pernah merasakan pengampunan yang akan mengampuni. Nah, sekarang coba saudara, kita akan sama-sama belajar kata mengampuni di tempat ini. Apa sih arti kata mengampuni sebenarnya? Ya. Di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum kita akan tahu bahwa arti kata mengampuni adalah pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan. Ini adalah pengertian yang selama ini kita mengerti saudara. Pada saat kita melakukan kesalahan, pada saat kita melakukan pelanggaran dan kita menerima pengampunan, kita yang seharusnya dihukum menjadi tidak dihukum. Sampai situ, stop sampai situ saja. Tetapi mari kita lihat apa yang menjadi pelajaran, apa yang diajarkan Tuhan, apa yang diajarkan Alkitab mengenai pengampunan. Mengampuni dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah karisomai, saudara. Di dalam kata karisomai ini mempunyai arti, yang pertama adalah mengampuni, yang kedua melepaskan, yang ketiga itu memberi, dan juga mengaruniakan. Di dalam satu kata karisomai ini yang dipakai di dalam Kolose tadi untuk menjadi kata mengampuni,
tidak hanya mengampuni saudara, tetapi juga memberi. Juga mengaruniakan. Ya, memberikan karunia. Jadi pengampunan yang diajarkan Alkitab kepada kita semua saudara, itu bukan hanya melepaskan kita dari hukuman, tetapi juga memberikan atau mengaruniakan sesuatu kepada orang yang bersalah kepada kita. Dan itu dilakukan Tuhan kepada kita saudara. Itu dilakukan Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus bukan hanya melepaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita terima saudara, tetapi juga mengaruniakan atau mengembalikan posisi awal manusia diciptakan saudara. Ya, sama-sama kita tahu bahwa di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat kita melakukan pelanggaran, pada saat kita berdosa, kemuliaan Tuhan hilang daripada kita. Ya, kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Hubungan manusia dan Tuhan yang selama ini sebelum jatuh dalam dosa itu terjalin dengan harmonis. Tetapi karena kesalahan manusia, karena dosa manusia, hubungan itu terputus saudara. Gak harmonis lagi. Dulu kapan aja manusia dan Tuhan mau ngobrol bisa. Tetapi karena kejatuhan manusia dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ya, tidak bisa terhubung secara langsung lagi dengan Tuhan. Dan ini yang dilakukan Tuhan Yesus saudara. Yohanes 1 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya apa saudara? Menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 3 ayat yang 16 juga mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Apakah titik saudara? Enggak. Ya, tidak titik sampai supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pengampunan yang diberikan, pengampunan yang diteladankan Tuhan kepada kita bukan hanya melepaskan kita dari hukuman yang seharusnya kita terima saudara, tetapi juga mengaruniakan kehidupan kepada kita. Mengaruniakan, mengembalikan posisi kembali manusia. Kita kembali diangkat menjadi anak-anak Allah saudara. Hubungan yang selama ini terputus dipulihkan kembali. Kalau sampai berhenti di dalam pengampunan saja, melewatkan atau melepaskan dari hukuman yang seharusnya kita terima menjadi tidak kita terima, mungkin hubungan Tuhan dengan kita sampai sekarang belum baik saudara. Tetapi bukan seperti itu pengampunan yang diberikan, yang dimaksud oleh Tuhan. Setelah diampuni, dosa-dosa kita diampuni, hukuman yang seharusnya kita terima ditanggung oleh Tuhan, Tuhan memulihkan kembali. Ya, Tuhan memulihkan kembali hubungan. Ada cerita di Alkitab saudara tentang anak bungsu, ya, anak bungsu yang terhilang. Pada saat itu anak bungsu meminta harta warisan kepada bapaknya. Singkat cerita kita sama-sama tahu, anak bungsu ini keluar pergi jauh dari rumah ayahnya, hidup berfoya-foya, hidup carpe diem, orang Jawa bilang ya, seenaknya sendiri, hidup di dalam nafsunya sendiri. Sehingga setelah sekian lama harta yang diterimanya itu habis. Harta yang diterimanya habis dan dia bingung untuk makan aja nggak bisa. Singkat cerita dia bekerja di seorang bos yang mempunyai ternak babi. Saking laparnya nggak ada makanan yang akan dimakan. Makanan babi yang akan dimakan babi itu dia makan juga saudara. Di momen itu, di momen anak bungsu menghadapi kenyataan itu, ya, ketika dia harus makan makanan babi itu tadi, dia teringat di rumah bapakku, ya, di rumah bapakku, hamba-hambanya makan itu nggak pernah kekurangan. Untuk makan mereka nggak kepikiran, udah disiapkan semuanya. Jadi pada saat di momen itu anak bungsu ini teringat dan dia mempunyai keinginan, ya sudah saya mau kembali ke rumah bapak, bukan untuk menjadi anak. Ingat saudara,
Di dalam hati anak bungsu itu kembali ke rumah bapaknya bukan untuk menjadi anak, tetapi untuk menjadi pegawainya, untuk menjadi hambanya. Itu keinginan anak bungsu itu, minimal dia bisa makan. Tetapi perhatikan bagaimana respon bapaknya, saudara. Ya. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Tahu diri sih, sebenarnya anak ini cukup tahu diri, saudara. Dia sudah mengambil semua haknya, dia sudah menyakiti hati bapaknya. Dia tahu diri untuk tidak minta jadi anak lagi, tapi cukup menjadi hambanya. Tapi perhatikan saudara, apa yang dilakukan bapaknya. Ya, ketika dari jauh dilihat bahwa anak bungsunya itu kembali, bapak ini langsung lari memeluk, menyongsong anak itu. Dan di ayat yang ke-22 dan 23, firman Tuhan mengatakan, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Meskipun anak itu tujuan awalnya pulang itu bukan sebagai anak, saudara, hanya sebagai hamba. Tetapi kasih, pengampunan yang diberikan Bapa kepada anak ini adalah penggambaran bagaimana kasih Tuhan kepada setiap kita, saudara. Bukan hanya anak itu diampuni, bukan hanya kita diampuni atas setiap pelanggaran dan dosa kita, saudara. Tetapi status kita yang awal sebagai anak-anak Allah itu dipulihkan. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ini berbicara tentang pengembalian otoritas, pengembalian status, saudara. Pada saat anak ini mau datang menghampiri bapaknya, meminta ampun, bukan hanya dia tidak dihukum, tetapi statusnya sebagai anak dipulihkan kembali. Pada saat kita datang kepada Tuhan dengan segala keadaan hidup kita, saudara, apapun masa lalu kita, Tuhan memulihkan kembali status kita, saudara. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada kita. Tuhan menerima kita apa adanya, ya. Tuhan tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita. Di cerita itu tidak diceritakan dasar kamu ya dulu kurang ajar minta warisan, enggak. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, apapun juga masa lalu kita, apapun juga dosa kesalahan kita, Tuhan menerima kita kembali, saudara. Dan bahkan memulihkan kembali status kita sebagai anak. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada setiap kita yang mau datang kepadanya. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika kesempatan kedua, second chance itu diberikan kepada kita, apa yang kita lakukan? Kita senang pada saat kita menerima kesempatan kedua. Semua orang senang. Ya. Beberapa hari yang lalu saya berbicara ketika diskusi ayat firman Tuhan dengan istri saya dan dengan beberapa teman ya. Semua orang ketika di posisi bersalah, dan akan menerima hukuman, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang ada di dalam hati kita, saudara? Kalau bisa tolong ya ampuni. Kalau bisa jangan dihukum. Ya, itu yang ada di dalam hati kita, saudara. Ya, ketika kita yang harusnya kesalahanku besar banget, ini harusnya menerima konsekuensi yang sangat besar. Tuhan, kalau bisa lewatkan, lepaskan, jangan sampai. Ya. Tapi seringkali kita tidak mau fair melakukan hal yang sama kepada teman-teman atau orang-orang yang bersalah kepada kita. Pada saat kita melakukan kesalahan, kita minta diampuni. Tapi apakah ketika ada orang yang bersalah kepada kita, kita mau mengampuni seperti itu juga? Nah, kita sama-sama belajar, saudara. Pada saat second chance, ketika kesempatan kedua itu diberikan kepada kita, apa yang kita lakukan? Kita akan belajar di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua, saudara.
Saya akan membuka di dalam terjemahan The Message ya. Ada beberapa poin yang sudah saya tandain di situ. Saya agak akan baca semuanya. Ini di dalam terjemahan The Message. Yang pertama, yang akan kita lakukan ketika kita menerima second chance, ketika kita menerima kesempatan kedua, ketika ketika status kita dipulihkan oleh Tuhan, apa yang harus kita kerjakan, saudara? Yang pertama adalah fix your attention on God. Mari arahkan perhatian kita kepada Tuhan. Kalau selama ini ketika kita melakukan pelanggaran, kita melakukan seenak hati kita, kita hidup di luar kemauan Tuhan. Ketika kita diberikan kesempatan yang kedua, yang kita lakukan adalah mari kita arahkan perhatian kita kepada Tuhan. Kita tanya, kita mulai bergaul kembali kepada Tuhan, kita cari tahu Tuhan maunya apa atas hidup kita, saudara. Bukan apa yang menjadi mau kita. Tapi apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Fix your attention on God. Arahkan perhatian kita kepada Tuhan. Karena ketika kita mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, Tuhan akan mengubah kehidupan kita dari dalam keluar. Fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Engkau akan diubahkan dari dalam keluar. Jadi perubahan itu bukan dari luar terus ke dalam hati kita, saudara. Tetapi dari dalam ini loh yang bisa mengubah kehidupan kita dan itu terpancar keluar, saudara. Dan ini hanya bisa terjadi ketika perhatian kita itu kita fokuskan kepada Tuhan. Kita sama-sama tahu, saudara, dengan siapa kita dekat, kita akan menjadi serupa dengan mereka. Benar? Kita sering bergaul dengan siapa, lama-kelamaan kita akan menjadi ada mirip-miripnya, saudara. Ya, pasti itu. Semakin sering kita bergaul, kita akan semakin mirip dengan orang itu. Sama dengan ketika kita semakin bergaul, ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita lama-kelamaan akan mirip. Nilai-nilai apa yang kita keluarkan ini akan semakin mirip dengan apa yang diinginkan Tuhan kepada kita. Fix your attention on God. Ya. Cari tahu maunya Tuhan itu apa. Membangun hubungan kembali kita dengan Tuhan. Yang selama ini terputus, kita putus, bukan terputus. Kita putus. Kita rajut kembali. Kita perbaiki kembali hubungan kita dengan Tuhan. Gak ada cara yang lain, saudara. Saya mau berbicara tentang basic saat ini. Membaca firman Tuhan. Ya, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan saat-saat tuduh kita sama Tuhan. Hal-hal yang sangat dasar, saudara, ini tidak bisa kita abaikan, saudara. Ya. Mazmur 119 ayat yang ke-104 mengatakan, aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita, saudara. Ketika kita tidak mengetahui jalan mana yang harus kita tempuh, kita pilih kiri atau kanan atau lurus misalnya. Firman Tuhan yang akan menerangi jalan-jalan kita, saudara. Firman Tuhan berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Kalau orang gak tahu jalan, tanya kepadaku. Tanya kepada Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalannya. Firman Tuhan kita renungkan, bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita renungkan, saudara. Ini hal-hal sederhana, ini hal-hal yang dasar yang tidak bisa kita skip. Fase ini tidak bisa kita skip, tidak bisa kita lewatin, saudara. Ya, merenungkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Mengatur kembali saat-saat teduh kita bersama dengan Tuhan. Hal-hal yang dasar, saudara. Mazmur 84 ayat yang kedua berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ya. Ayat yang ke-11 mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebab lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Pada zaman dahulu, pada saat sebelum pencurahan Roh Kudus, saudara, orang mau ketemu Tuhan gak bisa setiap saat, gak bisa di mana aja. Harus ada tempat-tempat tertentu, di tempat ibadah, di bait Allah. Mereka baru bisa
berdoa, mereka baru bisa bersekutu dengan Tuhan. Gak bisa kapan aja, gak bisa di mana aja. Tetapi pada hari-hari ini ketika Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita semua saudara, di mana saja, kapan saja, dan apapun situasi kita saudara, kita bisa menghampiri Tuhan kita. Gak ada lagi alasan untuk kita tidak terhubung dengan Tuhan kita saudara. Gak ada lagi alasan. Tuhan memberikan akses langsung kepada kita untuk bisa ketemu dengan Tuhan, untuk bisa terhubung langsung dengan Tuhan tanpa harus melalui perantara. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya, ketika Tuhan Yesus sudah menyerahkan dirinya, firman Tuhan berkata apa? Tabir bait suci yang menghalangi, yang menjadi pembatas antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah menjadi dua saudara, dari atas sampai bawah. Ya, jadi itu menandakan semua kita, semua orang yang percaya dalam namanya, kita mempunyai akses langsung kepada Tuhan. Kapan saja, di mana aja, gak peduli tempatnya di mana, gak peduli jam berapa. Tengah malam pun kita ngomong sama Tuhan, Tuhan bisa saudara. Siang hari pada saat kita mungkin lagi istirahat, kita berbicara dengan Tuhan bisa saudara. Dimanapun saudara. Jadi gak ada alasan untuk kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan. Mari kita perbaiki, kita bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan saudara. Dan di dalam setiap hal, di dalam setiap keadaan yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita belajar bertanya, Tuhan, maumu ini apa? Di dalam setiap keadaan, di dalam setiap hal, termasuk proses kehidupan, masalah yang kita hadapi, Tuhan, maumu apa di balik ini semua? Maumu apa? Bukan mauku. Manusia lama kita ngomong mauku, ego, aku. Tetapi ketika kita diberikan kesempatan yang kedua dari Tuhan, kita belajar tanya, Tuhan, maumu apa melalui ini semua? Kita belajar menaklukkan diri kita, kehendak kita kepada Tuhan, saudara. Sekali lagi, kita belajar menaklukkan kehendak kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat baik, saudara. Ketika di Taman Getsemani, ya, Tuhan Yesus berdoa bersama 3 orang murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata sampai 3 kali, ya Bapa, kalau boleh nih. Cawan ini lalu, cawan penderitaan itu lalu. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Sekali saudara. 2 kali ngomong kayak gitu lagi. Ya Bapa, kalau boleh. Cawan ini lalu, aku gak minum cawan ini. Tetapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Wow. Saking sakitnya, saking Tuhan Yesus tahu seberapa berat cawan itu saudara. Yang 3 kali dia ngomong lagi, Bapa, kalau boleh. Sorry ya, kalau boleh. Cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tuhan Yesus pun belajar menaklukkan diri, menaklukkan kehendak kita kepada Bapa. Dan kita, ketika kita diberikan kesempatan yang kedua kepada Tuhan, dari Tuhan, kita mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Mari kita juga belajar menaklukkan kehendak kita kepada Tuhan. Kita belajar mempercayai firman Tuhan lebih daripada fakta atau perkataan orang lain. Kita belajar percaya, saudara. Ketika kita belum bertobat, ketika kita belum diberikan kesempatan kedua, mungkin kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin kita percaya dengan akal yang diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin kita percaya dengan teman-teman orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita percaya dengan fakta apa yang terjadi di sekitar kita, saudara. Tetapi ketika kita mulai belajar mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, mari kita belajar untuk lebih mempercayai firman Tuhan daripada fakta ataupun kenyataan apapun yang ada di sekitar kita. Di dalam Lukas 8 ayat yang ke-40 itu diceritakan tentang Yairus, seorang kepala rumah ibadat, saudara. Pada saat itu dia datang menghampiri Tuhan Yesus. Tuhan, ya, sambil bersujud Yairus datang, Tuhan, tolong
anakku di rumah perempuan, anakku perempuan satu-satunya di rumah mau mati ini. Ayo minta tolong datang untuk sembuhkan dia. Ya, kita sama-sama tahu cerita itu Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan Yesus mau datang ke rumah Yairus. Oke. Tetapi karena saking banyaknya orang yang mengerumuni Tuhan Yesus pada saat itu, mau jalan aja susah. Udah berdesak-desakan. Ya, mau jalan aja susah. Bapak Ibu Saudara pasti bisa membayangkan bagaimana di saat urgent, ya, pada saat itu anak udah mau mati, ini mau jalan aja susah. Dan di tengah jalan ketika menuju ke rumahnya, ada perempuan yang pendarahan 12 tahun. Menjamah ujung jubah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merasa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Terjadilah percakapan di situ. Siapa ini yang menjamah aku? Ya kan? Murid-muridnya berkata, Tuhan, orang berdesak-desakan ini banyak banget gitu. Pasti ada orang yang nyenggol kamu lah, misalnya kayak gitu. Enggak, tetapi karena aku merasa ada kuasa yang keluar. Terjadi percakapan. Ya, Tuhan Yesus singkat cerita berbicara dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun itu. Setelah selesai percakapan dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun. Dan ketika Yairus, Tuhan Yesus bersama rombongannya melanjutkan perjalanan ke rumah Yairus, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Datang saudaranya Yairus, ya, ngasih kabar, gak usah repot-repotin guru lagi, ya, gak usah repot-repotin guru lagi. Kenapa? Karena anakmu sudah mati. Itu fakta, saudara. Anakmu sudah mati, itu fakta. Dan yang memberi info juga orang terdekatnya. Bisa membayangkan situasi Yairus pada saat itu, saudara. Gak usah susah-susahin guru lagi, gak usah deh. Anakmu sudah mati. Faktanya memang sudah mati. Dan yang ngomong saudaranya sendiri. Tapi di sini letaknya, saudara. Pada saat fakta berkata anakmu sudah mati, saudaranya ngomong anakmu sudah mati. Tetapi pada saat itu Tuhan Yesus berkata, jangan takut. Percaya saja, anakmu akan hidup. Dua fakta, saudara. Dua kabar yang berbeda. Yang satu kabar mengatakan bahwa anakmu sudah mati, itu fakta. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Mau pilih yang mana, saudara? Puji Tuhan, saat itu Yairus lebih memilih perkataan Tuhan Yesus. Meskipun ada saudara yang ngomong udah gak usah nyusah-nyusahin guru lagi, tapi Yairus dan Yesus tetap berjalan menuju rumahnya. Sampai rumah memang berkata demikian faktanya, saudara. Udah banyak orang pelayat, udah banyak orang yang menangisi jenazah anak itu. Tetapi dengan penuh keyakinan Yairus tetap menguatkan kepercayaannya. Dia tetap mempersilahkan Tuhan Yesus untuk masuk melihat anaknya. Dia tetap percaya, dia memilih untuk percaya perkataan Tuhan Yesus, saudara. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Saat ini, saudara, ketika kita diperhadapkan seperti itu, fakta mengatakan kamu bangkrut, kamu gak bisa ngapa-ngapain. Orang-orang bisa mengatakan apapun juga yang jelek kepada kita. Ya, apa sih yang bisa kamu kerjakan? Ketika itu meneror kita, perkataan-perkataan itu meneror kita. Apakah kita lebih memilih mereka atau kita lebih memilih perkataan firman Tuhan? Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Singkat cerita, saudara, kita sama-sama tahu cerita ini. Anak Yairus dibangkitkan. Pada saat kita mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan, saudara, iman kita juga harus bekerja. Iman kita juga sedang diuji, saudara. Apakah engkau mau mempercayai firman Tuhan melebihi yang lainnya? Melebihi fakta yang terjadi, melebihi kabar-kabar atau mungkin informasi-informasi, perkataan-perkataan orang lain. Kita hidup bukan karena kata orang lain, saudara. Tapi kita hidup dari apa yang Tuhan katakan tentang kita. Amin, saudara. Amin. Kita hidup karena perkataan-perkataan Tuhan. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Ketika kita mengimani itu, keselamatan itu terjadi. Yang kedua, saudara, ketika kita sudah mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan,
Ketika kita mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita ya. Pada saat kita sudah bergaul karib dengan Tuhan, kita mengerti nih apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita ya. Percaya saja dan kita tetap percaya. Dan pada saat kita sudah mengerti firman Tuhan, kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua, yaitu adalah quickly respond to it. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua tadi, quickly respond to it. Ya, cepatlah meresponinya, jangan berlambat-lambat saudara. Ketika kita mendengar firman yang mengatakan ampuni dia, katakanlah seperti ini contohnya. Di situ ada teman orang tuh yang menyakiti hatimu tuh, yang sedang tidak akur sama kamu, ya kan? Tuhan berkata samperin, datengin dia. Apa yang kita lakukan saudara? Mungkin kita bisa berdalih, aduh Tuhan nanti aja ya. Masih banyak orang nih malu. Masih banyak orang gak enak lah nanti kalau didengar, dilihat orang seperti apa, kayak apa aja gitu ya. Nanti aja Tuhan. Ketika kita tidak meresponi dengan cepat hal itu saudara, pikiran kita akan apa saudara? Terkontaminasi. Dan ketika pikiran kita sudah terkontaminasi, kita tidak melakukan dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan, lama-lama kita gak akan menjalankan, samperin tuh. Kita gak jadi nyamperin tuh. Pada saat Tuhan berkata samperin tuh, itu tuh. Dikasih kesempatan, kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk mendatangi orang itu, membereskan permasalahannya. Tetapi karena ego, karena malu, karena kita tidak meresponi dengan cepat, pikiran kita terkontaminasi, lama-kelamaan kesempatan itu hilang dan kita tidak jadi nyamperin orang itu. Masalah tetaplah menjadi masalah, tidak bisa kita selesaikan, saudara. Mazmur 119 ayat yang ke-60. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah-Mu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, aku bergegas-gegas dan tidak menunggu untuk menjalankan perintah-Mu. Segera lakukan saudara. Soalnya kalau enggak segera, kontaminasi bisa datang saudara. Tetapi saya tahu saudara, kalau kita berbicara pengampunan, gak segampang itu. Masih sakit hati saya Pak. Gak mungkin saya bisa langsung nyamperin orang itu. Gak mungkin saya bisa langsung menghampiri orang itu. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa meresponi firman Tuhan ini saudara. Yang pertama adalah kita mau belajar merenungkan bahwa kita terlebih dahulu kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Renungkan pengampunan yang telah kita terima dari Allah, saudara. Ketika kita berat untuk mengampuni, ketika kita susah untuk mengampuni, mari kita renungkan bahwa kita sudah terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan. Seperti ayat yang tadi sudah kita baca, ya. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Mari kita renungkan saudara bahwa hidup kita pun karena hasil pengampunan Tuhan. Dan pada saat kita disuruh untuk mengampuni, mari kita belajar mengampuni. Saya yakin ini memang gak gampang saudara. Ngomong gampang, ampuni. Ya. Ngomong ampuni gitu gampang. Tetapi melakukan, berjalan, menindaklanjuti itu gak gampang saudara. Tetapi mari kita belajar untuk merenungkan bahwa kita terlebih dahulu telah menerima pengampunan daripada Tuhan. Ketika Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Sampai 7 kali? Tuhan Yesus menjawab, enggak. Sampai 70 kali 7 kali. Mengampuni itu enggak hitung-hitungan, saudara. Enggak gampang, Pak. Benar enggak gampang. Saya enggak mengatakan ini gampang. Tetapi ketika kita mau belajar, kita mau mencoba merenungkan bahwa pengampunan Tuhan itu sudah kita terima. Saya percaya kita bisa melakukannya, saudara. Amin. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa meresponi dengan benar firman Tuhan tentang pengampunan ini. Kita belajar melihat dari perspektif yang berbeda, saudara. Kita belajar melihat dari perspektif yang berbeda. Orang yang menyakiti hati kita sepakatin di awal saudara. Orang yang menyakiti hati kita,
sakitnya sampai dalam-dalam banget. Itu biasanya orang apa sih, saudara? Orang dekat atau orang jauh, saudara? Orang dekat, saudara. Orang jauh itu nggak bisa menyakiti kita. Yang hanya kenal nama, oh ya itu Pak A, itu Pak B, itu nggak bisa menyakiti kita sampai gimana banget. Tetapi orang yang bisa menyakiti kita sampai dalam, itu adalah orang yang dekat dengan kita. Siapakah orang dekat kita, saudara? Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak, bisa teman-teman pelayanan, bisa otoritas yang di atas kita, bisa Bapak Gembala, bisa Ketua Komsel, bisa siapapun juga yang ada di dekat kita. Ya. Pak Mul boleh maju ke depan. Pada saat stop di situ, pada saat Mul ada di sini, kita nggak bisa terjadi gesekan, saudara. Ya, nggak bisa terjadi gesekan. Tetapi ketika Mul semakin dekat dengan saya semakin dekat dengan Mul, lama kelamaan kita bisa bergesekan. Ya, bisa bergesekan sambil jalan mungkin tangan ini bisa kena gitu ya. Kenapa bisa bergesekan? Karena dekat. Tapi pada saat tadi jaraknya sekian, nggak bisa bergesekan. Gimana kita gesekan? Ya kan? Tetapi ketika kita jalan bersama, suami istri mungkin jalan bersama, sesama pelayan jalan bersama di tempat ini, teman-teman dekat yang sering berkomunikasi jalan bersama, gesekan demi gesekan terjadi, saudara. Kenapa? Karena kita jalan bersama, karena kita dekat. Kalau jauh, nggak mungkin gesekan, saudara. Oke, firman Tuhan juga mengatakan demikian kan? Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, teman menajamkan teman. Thank you. Ya. Hanya orang dekat yang bisa bergesekan, saudara. Hanya orang dekat, orang jauh nggak bisa. Ya, coba mari kita melihat dari perspektif yang berbeda, saudara. Kita perhatikan, siapa tahu, karena kita tahu itu adalah orang dekat kita. Kita mulai belajar berpikir, siapa tahu pada saat itu dia juga sedang sakit hati. Siapa tahu orang yang menyakiti kita pada saat itu juga sedang sakit, saudara. Hanya orang yang sakit yang bisa menularkan penyakit. Hanya orang yang sakit flu yang bisa menularkan sakit flu. Orang sehat gak mungkin menularkan penyakit karena gak ada penyakit, saudara. Tetapi ketika kita sakit, kita dekat-dekat dengan orang lain, penyakit kita bisa transfer. Bukan rekening. Tapi penyakit yang transfer, saudara. Ya. Jadi mari kita mulai melihat dari sudut pandang yang berbeda, saudara. Jangan-jangan teman saya, sahabat saya, atau saudara saya ini yang menyakiti saya, dia juga sedang sakit. Ketika kita memahami hal ini, maka bisa timbul belas kasihan. Maka kita bisa timbul pengertian. Oh iya, dia juga sakit kok. Jadi kita bisa memahami teman atau saudara kita ini, saudara. Hanya orang sakit yang bisa menyakiti kita, menularkan penyakit, saudara. Roma 12 ayat yang ke-17 mengatakan, dan 18. 17 dan 18 ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ketika itu tergantung dengan kita, saudara. Mari kita hidup berdamaian dengan semua orang. Mari kita belajar mengampuni. Apalagi ketika kita mengetahui ketika saudara kita, teman kita yang menyakiti kita, itu ternyata juga sakit. Kalau kita tahu teman kita sedang sakit, saudara kita sedang sakit, mari kita membantu untuk proses pemulihannya, saudara. Bukan malah menjauhi, bukan malah tambah menyakiti. Ya. Ini adalah langkah-langkah yang mungkin bisa kita praktekkan untuk kita meresponi firman Tuhan tentang pengampunan, saudara. Yang ketiga, saudara. Yang pertama adalah tadi kita merenungkan bahwa kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar melihat dari perspektif yang berbeda. Yang ketiga adalah kita percaya bahwa Tuhan itu adil dan mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Kita percaya Tuhan kita adil, saudara. Sini banyak yang sudah berkeluarga, ya. Sini banyak yang sudah punya anak. Ketika kita melihat anak kita dijahati oleh anak orang lain, bagaimana rasa kita, saudara? Sakit.
Kalau boleh ditonjok deh. Kalau boleh dibales deh. Nggak terima gitu loh kalau anak kita itu dijahati oleh orang lain. Tuhan sama loh saudara ngelihat kita. Kita ini anak-anaknya. Tadi di awal sudah kita bahas ya. Bahwa kita ini anak-anaknya. Pada saat kita dijahati oleh orang lain, Tuhan itu sebenarnya juga nggak terima. Makanya kita percaya bahwa Tuhan adalah adil dan mempunyai rencana yang terbaik untuk kita. Makanya di ayatnya yang ke-19 sampai 21 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita percaya Tuhan kita adil. Kita serahkan itu kepada Tuhan. Ya. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Wah, ngeri ini. Kalau kita menuntut pembalasan mungkin ada batasnya saudara. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Firman Tuhan mengatakan apa? Seperti menumpuk bara api di atas kepala lawan kita saudara. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adil. Yang selanjutnya yang keempat adalah pada saat kita mengetahui saudara kita itu memang sakit, kita percaya Tuhan mempunyai rencana yang terbaik, Tuhan kita adil. Ketika kita mau meresponi ini saudara, pengampunan, kita memberikan pengampunan kepada saudara kita harus membuat keputusan ya untuk mengampuni. Kita udah diampuni Tuhan. Kita tahu saudara kita sedang sakit gitu ya. Kita tahu Tuhan kita adil. Yang selanjutnya adalah kita harus membuat keputusan untuk kita mengampuni saudara. Ya, jangan dibiarkan sendiri. Markus 11 ayat 25 dan 26 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini saya bacakan. Dan kalau kalian berdoa tetapi hatimu tidak senang terhadap seseorang, ampunilah orang itu dahulu, supaya Bapamu di surga juga mengampuni dosa-dosamu. Kalau kalian tidak mengampuni orang lain, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa-dosamu. Mengampuni itu adalah keputusan, saudara. Mengampuni itu bukan perasaan. Kalau ngomong perasaan kita akan balas dendam, saudara. Ya, mengampuni itu keputusan. Mengampuni itu bukan hanya memulihkan orang yang bersalah kepada kita, tetapi sebenarnya pada saat kita mengampuni orang lain itu membawa keuntungan untuk diri kita sendiri, saudara. Mengampuni itu bukan hanya membawa keuntungan untuk orang lain, tetapi lebih kepada kita sendiri. Kita merilis pengampunan, kita lega, saudara. Tapi kalau kita terus sakit hati, lama-kelamaan apa yang terjadi saudara? Lama-kelamaan kita kepikiran, kita jadi stres. Dan kalau udah stres, efeknya kemana? Tubuh. Tubuh bisa sakit-sakitan. Kalau sudah seperti itu yang rugi siapa saudara? Yang rugi sebenarnya kita sendiri. Kita kepikiran, dia terus dia gak pernah mikirin kita saudara. Ya, kita kepikiran, teringat, terbayang wajahnya terus, dia gak pernah bayangin kita saudara. Rugi saudara. Dan yang lebih bahaya lagi ketika kita tidak bisa mengampuni, kita terus nih sakit hati terus ada di dalam pikiran, di dalam hati kita. Itu menumpuk, lama-lama bisa menjadi dendam. Dan ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, menjaga pikiran kita, dendam itu bisa membludak. Ya, keluar yang terjadi adalah kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita sendiri. Bahaya saudara. Mari kita responi. Ketika ada firman Tuhan mengatakan ampuni dia, mari kita belajar untuk mengampuni saudara. Ya, kita belajar untuk mengampuni diri kita. Yang ketiga saudara, ini tadi adalah yang kedua, kita merespon dengan cepat.
Dan yang ketiga, ketika kita sudah mengerti kehendak Tuhan, kita merespon apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang ketiga adalah ketika kita sudah melakukan itu semua, Tuhan akan mengeluarkan yang terbaik. Ketika kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, Tuhan akan mengeluarkan yang terbaik dari hidup kita. Ya, God brings the best out of you. Ya. God brings the best out of you. Tuhan akan membawa yang terbaik daripadamu itu keluar, mengeluarkan semua potensi yang baik di dalam hidup kita, saudara. Develop well, form maturity in you. Ya, mengembangkan pembentukan kedewasaan di dalam diri kita sebaik-baiknya di dalam hidup kita, saudara. Ketika kita diberikan kesempatan yang kedua dari Tuhan, Tuhan akan mengeluarkan yang terbaik dari dalam hidup kita, saudara. Pergunakan kesempatan yang diberikan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Second chance diberikan kepada kita. Kesempatan yang kedua diberikan kepada kita. Apa yang kita lakukan? Pergunakan sebaik-baiknya kesempatan yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Yohanes 9 ayatnya yang keempat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini berkata, selama masih siang, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Malam akan tiba dan seorang pun tak akan dapat bekerja. Malam akan tiba, saudara. Ada waktunya kita masih bisa bekerja. Ada waktunya kita sudah tidak bisa bekerja lagi. Ketika kesempatan diberikan kepada kita untuk bekerja, pergunakan itu sebaik-baiknya, saudara. Ketika kita meresponi firman Tuhan, bukan hanya kita dipulihkan, tetapi yang terbaik dari dalam diri kita itu akan dikeluarkan. Kita akan diperlengkapi oleh Tuhan, saudara. Ketika kesempatan yang kedua itu diberikan kepada kita, ketika kita masih bisa bekerja dengan baik, mari kita bekerja sebaik-baiknya, saudara. Mari kita terus berlatih, mari kita terus belajar, kita terus berinovasi, kita mengeluarkan kreativitas apa yang ada di dalam diri kita. Pelayanan kita saat ini di posisi ini, apa yang harus bisa kita tingkatkan lagi? Pekerjaan kita sekarang posisinya di level ini. Apa yang bisa kita kerjakan untuk kita naikkan kembali, saudara? Mari terus berlatih, mari terus kita belajar, saudara. Kita berinovasi, mengeluarkan kreativitas kita, saudara. Saya percaya ketika kita terhubung dengan baik dengan Tuhan, maka inovasi kreativitas itu gak akan pernah berhenti, saudara. Wisdom, hikmat, itu gak pernah berhenti mengalir, saudara. Kenapa? Seringkali kreativitas itu muncul, seringkali inovasi itu muncul, hikmat itu muncul ketika kita terhubung dengan Tuhan kita, saudara. Ada satu cerita yang luar biasa, saudara. Ya. Di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-25. Di situ diceritakan Daud ketika habis diurapi menjadi raja, ya. Daud dan orang-orangnya akan berperang dengan orang Filistin di lembah Refaim, saudara. Pada saat itu pasukan sudah menghadapi pasukan akan melawan pasukan. Yang dilakukan Daud pada saat itu adalah dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Apakah aku boleh maju? Kau berikan kemenangan atau enggak? Ya. Daud tanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, maju. Aku akan memberikan mereka ke dalam tanganmu. Oke? Singkat cerita, Daud pergi, maju, dan mereka berperang dan menang melawan orang Filistin. Orang Filistin di lembah Refaim. Oke. Pertarungan pertama. Beberapa saat kemudian, ya masih di pasal yang sama, saudara. Mereka Filistin datang lagi di lembah Refaim lagi. Mau ngajak perang lagi kepada Daud. Dengan Daud. Dan yang dilakukan Daud, perhatikan saudara, yang dilakukan Daud adalah ketika dia berhadapan dengan orang Filistin lagi, Daud bertanya kepada Tuhan lagi, Tuhan, maju gak aku? Akan keserahkankah mereka ke dalam tanganku? Logika kita sebagai manusia, saudara, kita punya pengalaman menang nih, musuhnya sama nih, tempatnya juga sama nih. Kalau itu mestinya datang lagi kepada kita, logika kita berkata harusnya hajar aja. Toh tadi kemarin barusan menang kok, musuhnya sama, tempatnya sama lagi. Ya, kalau ngomong logika harusnya hajar aja. Tetapi Daud tidak melakukan itu, saudara. Daud berkata, Tuhan, maju gak aku?
Akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Ini loh keuntungannya ikut Tuhan, saudara. Tuhan jawab Daud, jangan maju. Saya nggak tahu alasan apa Tuhan ngomong jangan maju. Siapa tahu sudah ada jebakan, karena barusan kalah di tempat itu, siapa tahu dia sudah mengantisipasinya. Ya, Tuhan berkata, jangan maju. Bikin gerakan lingkar sampai di belakang mereka. Pukul mereka dari belakang. Wow. Dan itu dilakukan Daud. Dan akhirnya Daud menerima kemenangan lagi. Wow, keren saudara. Kelihatannya Daud hebat. Berhikmat banget gitu ya. Kreatif banget dari cara bertarungnya, berperangnya. Tetapi tahu nggak, datangnya kreativitas itu tadi dari mana? Dari Tuhan. Ketika Daud terhubung dengan Tuhan, Tuhan bisa memberikan hikmat, Tuhan bisa memberikan jalan keluar, saudara. Bikin gerakan melingkar, lingkarin sampai belakangnya, pukul dari belakang. Wow. Dan Daud mendapat kemenangan lagi. Keren, saudara. Ya. Terus kita kreatif, terus kita belajar, berinovasi, saudara. Jangan malas. Jangan malas-malasan, kita mendisiplin diri kita, saudara. Terus menerus, saudara. Ketika kesempatan yang kedua itu diberikan kepada kita, mari kita pergunakan itu sebaik-baiknya. Jangan berkata, maaf, aku kan udah tua, Pak. Nggak ada batas usia untuk kita terus belajar, saudara. Tidak ada batas usia untuk terus kita melayani, kita berkreasi. Nggak ada batas usia, saudara. Tidak ada batas usia. Ada satu foto yang mungkin sudah kita sama-sama tahu tentang founder KFC. Tahu saudara? Kolonel Sanders, ya, foundersnya KFC yang ada di mana-mana. Ya, saya ada catat beberapa hal tentang Kolonel Harlan Sanders ini, saudara. Ketika beliau belum menemukan KFC ini, ya, ada banyak pekerjaan yang sudah pernah dilakukannya, saudara. Pernah menjadi kuli, pernah menjadi tukang parkir, pernah menjadi tentara angkatan darat sampai pensiun. Ketika sudah pensiun, dia ikut bekerja menjadi tim pemadam kebakaran di daerahnya sana. Pernah belajar masalah hukum, jadi pernah menjadi lawyer, menangani beberapa kasus. Pernah buka bengkel mobil, ya, sempat buka rumah makan, tapi bangkrut. Dan pada saat dia menemukan resep KFC ini juga tidak otomatis diterima, saudara. Saya catat di sini di literatur yang saya baca itu, resepnya yang ketika dia menawarkan itu ke restoran itu ditolak dari lebih dari 1000 kali, saudara. Resep yang diberikan itu lebih dari 1000 kali ditolak, saudara. Wow. Dan ketika resepnya KFC itu mulai diterima dan muncullah merek KFC, Kolonel Sanders ini sudah berusia 70 tahun. 70 tahun KFC itu. Ya, maksudnya 70 tahun Kolonel Sanders itu usianya ketika KFC itu muncul, diterima, saudara. Jadi nggak ada batas usia untuk kita belajar, untuk kita berlatih, saudara. Pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Ketika Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada semua kita, pergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Saya undang teman-teman pemusik untuk bisa maju ke depan. Kita belajar saat ini, saudara. Ketika second chance itu diberikan kepada kita semua, apa yang kita lakukan? Ketika kesempatan yang kedua itu diberikan kepada kita semua, apa yang kita lakukan, saudara? Apakah kita masih mau mengerjakan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini dengan ego kita masing-masing, dengan pemikiran kita masing-masing, atau kita mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita? 3 hal yang kita pelajari pada saat ini. Ketika kita mau mendapatkan kesempatan yang kedua dari Tuhan. 3 hal. Yang pertama, mari arahkan perhatian kita kepada Tuhan. Tanya Tuhan maunya apa atas hidup kita. Ketika kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, cepat responi, saudara. Cepat responi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita lebih mempercayai firman Tuhan daripada kita mempercayai fakta atau keadaan yang terjadi. Yang ketiga, ketika kita sudah meresponi dengan baik, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik, mengeluarkan yang terbaik
dari dalam hidup kita, dan itu akan menjadi berkat bukan hanya untuk kita saudara, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus saudara. Haleluya. Semua kita sudah menerima perjamuan kudus, anggur dan rosti. Silahkan dibagikan, bisa mengangkat tangan saudara yang belum menerimanya dan akan dilayani oleh Asher yang ada. Sudah semua saudara? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita saudara. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua kepada kita untuk kita berbuah. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kita, itu bukan asal-asalan saudara, tetapi ada tujuannya, ada maksudnya. Biarlah kita bisa mempergunakan kesempatan yang kedua itu sebaik-baiknya. Kita melayani Tuhan, kita bekerja sebaik-baiknya. Dimanapun juga Tuhan percayakan kita, di marketplace, di tempat kita masing-masing. Mari kita memberikan yang terbaik saudara. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur perjamuan ini di tangan kanan kita saudara. Di atas kayu salib Tuhan Yesus mencurahkan darahnya. Bukan hanya mengampuni setiap dosa kesalahan kita, bukan hanya untuk melepaskan hukuman yang seharusnya kita terima saudara, tetapi lebih daripada itu, Tuhan memberikan hidup, memberikan dirinya, supaya kita yang seharusnya mati, menerima hidup. Bukan hidup yang biasa-biasa saudara, tetapi hidup yang penuh di dalam kelimpahan dan di dalam kekekalan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk semua hal yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Shalom.
Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami menyatakan Engkaulah Tuhan kemenangan kami. Kami berserah sepenuhnya atas hidup kami. Dan pada saat siang hari ini kami mau belajar meresponi setiap firman yang kami terima ya Bapa. Ketika kesempatan yang kedua Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau mempergunakan itu semuanya sebaik-baiknya. Kami mau belajar mengarahkan perhatian kami, pikiran kami kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap hidup kami. Dan kami mau meresponi dengan benar, dengan cepat ya Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Lebih daripada itu Tuhan, kami percaya ketika kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu, Tuhan yang akan terus memperlengkapi kami, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik, memimpin segenap kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh bekerja sebaik-baiknya, dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa, kami boleh menyatakan terang dan boleh menyatakan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita menerima berkat yang terbaik daripada Tuhan. Firman Tuhan berkata, Engkau lebih daripada pemenang. Kau yang akan terus naik dan bukan turun. Kau yang akan terus menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, Tuhan menyertai engkau. Sebab firman-Nya yang akan menerangi setiap langkah kakimu. Firman-Nya yang akan menerangi setiap jalan-jalanmu. Sehingga jalan-jalanmu tetap di dalam jalan-jalan Tuhan. Apapun juga yang kau kerjakan dengan dua tanganmu, Tuhan buat menjadi berhasil. Dan pagar perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bagianmu dan seluruh keluargamu dimanapun engkau berada. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang telah menerima berkat Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.